Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya pada bab yang selanjutnya, yaitu bab 7 mengenai fluida statik dan fluida dinamik. Yang perlu saudara ketahui terlebih dahulu bahwa fluida statik itu mengandung arti fluidanya atau cairannya itu tidak bergerak. Jadi misalkan kita menaruh sebuah cairan ke dalam sebuah wadah silinder ini. Nah, ini dinamakan dengan fluida statik. Nah, berbeda dengan fluida dinamik. Fluida dinamik di mana fluidanya itu bergerak. Nah, di mana kita bisa menemukan fluida statik? Umumnya kita bisa menemukan di beberapa pipa. Jadi semua cairan atau fluida yang ada melewati sebuah cairan pipa itu dikatakan sebagai fluida dinamik. Gitu ya. Kita mulai dari pengertian awal yang semestinya kalian ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, massa jenis. Mestinya kalian sudah mengerti bahwa satuan massa jenis atau besaran massa jenis itu diperoleh dari massa dibagi dengan volume. Biasanya satuannya bisa CGS maupun MKS ya. Kalau CGS itu satuannya adalah gram per centimeter kubik, atau bisa juga dalam bentuk MKS yaitu kilogram per meter kubik. Itu yang pertama. Nah, berikutnya kita akan menurunkan mengenai tekanan pada fluida statik. Nah, namun rumusan tekanannya itu kita turunkan dari rumusan-rumusan yang sebelumnya ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa rumus tekanan itu diperoleh dari P sama dengan F per A. F merupakan gaya, sedangkan A itu merupakan luas penampangnya. Nah, dari sini Pak Jul akan ganti untuk F-nya karena dia gaya ya. Gaya itu kan sama saja massa dikalikan percepatan dibagi A. Nah, kita sudah punya rumusan bahwa massa jenis itu kan massa dibagi volume. Maka massa jenis itu Rho ya. Rho sama dengan massa dibagi volume. Maka kalau massa kita menulis massa, M itu sama dengan Rho kali V. Seperti ini. Jadi Pak Jul bisa ganti massanya dengan Rho kali V. Rho kali V kali A. A-nya sama dengan G ya. Karena percepatan gravitasi ya yang bekerja. Seperti ini dibagi A. Sedangkan volume V ini kita bisa ganti, volume itu kan sama dengan luas alas dikalikan tinggi. Atau bisa juga ditulis sebagai A dikalikan kedalamannya. Atau luas dasarnya ini dikalikan dengan kedalamannya. Nah, ini H. Jadi Pak Jul substitusi V dengan A kali H, sedemikian hingga Rho kali A kali H dikalikan G dibagi A, bisa dicoret A-nya, sedemikian hingga kita punya Rho G kali H. Ini adalah tekanan fluida statik. Sudah ketemu ya. Nah, misalkan kasusnya seperti ini. Misalkan tekanan udara standar itu dipertimbangkan ya. Misalkan ini berisi cairan. Nah, di sini kan otomatis ada P0 seperti ini. Atau tekanan udara standarnya. Nah, maka kita bisa menghitung nilai P-nya berupa rumusan P sama dengan P0, P awal ditambah Rho kali G kali H. Nah, seperti ini halnya. Oke, clear ya? Seperti ini. Nah, berikutnya teori selanjutnya adalah mengenai tenggelam, mengapung, dan melayang. Jadi ada kalanya sebuah benda kita masukkan ke dalam sebuah wadah ya, misalkan ini cairannya, kemudian di sini ada wadahnya ya. Nah, ini namanya mengapung. Kemudian di sini ada, kalau misalkan di sini, nah seperti ini. Ini berarti melayang ya. Kalau di dasar itu berarti dia adalah tenggelam. Jadi di sini mengapung.
ini melayang, ini tenggelam. Tenggelam. Nah, prasyaratnya apa untuk masing-masing keadaan tersebut? Yang mengapung itu manakala ru fluida, ru F lebih dari ru benda. B itu benda, F itu fluida. Fluida itu atau cairannya ya. Kemudian kalau melayang berarti ru fluida itu sama dengan ru benda. Sedangkan tenggelam manakala ru fluida kurang dari ru bendanya. Kalau dia lebih dari, dia pasti menang. Kalau ini lebih menang fluidanya, maka dia mengapung. Kalau sama dengan dia melayang. Kalau lebih dari massa jenis bendanya lebih dari massa jenis cairannya, maka dia akan tenggelam. Gitu ya. Kemudian satu lagi yaitu mengenai gaya ke atas, itu mudah saja ya. Kalau gaya ke atas adalah FA sama dengan W udara dikurangi W benda. Jadi setiap benda kalau kita masukkan ke dalam zat cair itu pasti mengalami gaya ke atas. Yang nilainya berapa? Yang nilainya adalah sejumlah zat cair yang dipindahkan. Jadi gaya ke atasnya adalah senilai dengan sejumlah zat cair yang dipindahkan atau zat cair yang didesak. Seperti itu. Oke, gitu ya. Kita langsung masuk ke masalah uji pemahamannya. Di sini ada balon dengan diameter 10 meter dan berisi udara panas, memiliki kerapatan udara di dalam balon 75% kerapatan udara luar. Kemudian jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, massa total maksimum penumpang dan beban yang masih dapat diangkut balon tersebut adalah, nah Pak Jul lukiskan dulu gayanya ya. Kalau misalkan balon udara itu kan seperti ini. Seperti ini. Nah, katakanlah di sini kan kotaan. Nah, seperti itu. Maka kita bisa melukiskan dulu, Pak Jul tulis apa yang diketahui dulu, yaitu diameternya sama dengan 10 meter. Kemudian ru udara sama dengan 1,3 kg per meter kubik. Kemudian kerapatan udara di dalam balon 75% kerapatan udara luar. Berarti bisa dikatakan ru balon sama dengan 0,1,3 kali 75% ya, sama dengan 0,975 kg per meter kubik. Seperti ini. Nah, sekarang baru kita lukiskan mengenai gayanya. Gayanya pertama pasti kita punya gaya angkat. Ini ya, FA. Kemudian ada gaya, bukan gaya ya, berat balon ke bawah, W balon. Kemudian ada W penumpang. Nah, seperti ini. Jadi diingat untuk B adalah balon, untuk P adalah penumpangnya. Pak Jul tentukan bahwa gaya yang ke atas itu positif. Nah, kalau ke atas positif, tentunya kalau yang ke bawah adalah negatif. Seperti ini. Maka kita bisa tulis sigma F sesuai dengan hukum Newton. Sigma F sama dengan 0. FA dikurangi WB dikurangi WP sama dengan 0. Gaya angkatnya itu kan tentunya adalah udaranya. Ya. Jadi ru udara dikalikan G dikalikan V balon dikurangi W balon ya, balonnya adalah, maka ru balon dikalikan G dikalikan V balon. Kenapa sama-sama balon? Karena udara ini mengisi volume balon. Ya. Berikutnya min WP-nya. Nah, WP-nya ini adalah penumpang. Penumpang itu berarti massa penumpang kali gravitasi sama dengan 0. Kan seperti itu. Lanjut MP kali G ini pindah, Pak Jul pindah ke kanan. Jadi
Massa penumpang kali gravitasi sama dengan Rho U kali G kali VB dikurangi Rho balon dikalikan G kali VB seperti ini ya. Sedemikian hingga Pak Jul bisa tulis MP kali G sama dengan G kali VB dikalikan dengan Rho udara dikurangi Rho balon. Nah, seperti ini G-nya bisa dihilangkan. Massa penumpang itu atau massa yang penumpang dan beban yang bisa diangkut, berarti tinggal kita masukkan volume bendanya. Karena balon anggap sebagai bola ya, berarti 4/3 pi R pangkat 3. Ini 1,3 dikurangi 0,975 dikurung dulu dikalikan dengan 4/3 pi R. R-nya berapa? Diameternya 10, otomatis R-nya adalah 5 meter. Otomatis Pak Jul tulis R kuadrat dulu ya, R kuadrat R pangkat 3 seperti ini rumusnya. MP sama dengan 0,375, benar ya, 325, 0,325 dikalikan 4/3 pi kali 5 pangkat 3. Hasilnya sama dengan 170 kg. Nah, selesai. Seperti itu. Gitu ya, itu untuk yang contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, ini kayaknya soal hiburan ini. Sebuah tabung diisi dengan alkohol setinggi 20 cm. Tabung, Pak Jul gambar terlebih dahulu mengenai tabungnya. Nah, seperti ini. Setinggi 20 ya. 20 cm. Kemudian besar tekanan hidrostatik yang bekerja pada kedalaman 15 cm dari dasar tabung. 5 cm dari dasar ya. Katakanlah di sini ini 5 cm ya. Otomatis dari atas sampai ke bawah ini adalah 15 cm. Seperti itu. Maka kalau kita tuliskan ke dalam bentuk meter ya, meter ini kita bisa tulis sebagai 0,15 meter, ini sebagai 0,05 meter seperti ini. Nah, yang ditanya adalah tekanan hidrostatik yang bekerja pada kedalaman 5 cm dari dasar tabung. Nah, berarti kita ngukurnya adalah kedalamannya. Ingat, seringkali kalian itu salah mengukur kedalaman. Kalau yang namanya mengukur kedalaman itu dari permukaan sampai ke titik tersebut ya, bukannya dari dasar. Itu yang seringkali siswa salah. Jadi yang mengukur kedalaman itu dari permukaan. Ini kan permukaan, diukur sampai titiknya. Titiknya kan titik di sini. Katakanlah di titik P. Seperti itu. Sedemikian hingga kita bisa menulis rumusan tekanan hidrostatik pH sama dengan Rho kali G kali delta H-nya. Rho-nya jelas 1000 alkohol kok ya. Rho sama dengan 0,8 gram per cm kubik, itu sama dengan 800 kg per meter kubik. Seperti ini kita bisa tulis 800 dikalikan 10, delta H-nya adalah 0, berapa ini? 15 ya. 2 0,2 dikali, iya benar, 0,15. Nah, hasil akhirnya berapa? Hasil akhirnya adalah P hidrostatik adalah 800. Ini kan 800 kalikan 10. Ini 1,5 ya. 1,5 misalkan hilangkan aja. Nah, kan 15 kali 8, 15 kali 120, 120 kali 10 berarti 1200 Pascal. Atau bisa juga 1,2 kali 10 pangkat 3 Pascal PA. Seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Berikutnya nomor 3. Nomor 3 ini berkaitan dengan
tegangan permukaan ini merupakan masalah yang berbeda, nanti dibahas pada video yang lain ya. Kita lanjut ke yang nomor 4. Ban dalam mobil diisi dengan dengan volume 100 liter dan massa 1 kg. Apabila ban itu digunakan sebagai pelampung di dalam air, beban maksimum yang dapat diapungkan oleh ban tersebut adalah. Nah, ini sama persis seperti halnya pada nomor 1, cuman bedanya kalau nomor 1 tentang balon udara, kalau nomor 4 itu adalah tentang pelampung. Nah, pelampungnya pelampung dari ban. Jadi Pak Jul lukis seperti ini, katakanlah ini ban, anggap aja ini ban deh ya. Nah, ini ada ban, kemudian setiap ban yang dimasukkan ke dalam air pasti dia punya gaya angkat ke atas, kemudian ban sendiri itu punya WB. Kemudian kalau ditumpangi manusia, nah itu bisa dianggap sebagai W penumpang, beban. Jadi kalau ini ban, B itu ban, P itu sebagai penumpang. Seperti itu. Nah, kita mulai saja. Yang kita analisa yang diketahui dulu bahwa di situ adalah massa dan massa 1 kg. Berarti W apa ini? Sebentar. Pak Jul kok jadi agak bingung ini. Diketahui dulu, dianalisa dari yang diketahui dulu. M B sama dengan 1 kg. VB itu sama saja dengan V ini ya, V sama dengan 100 liter. Liter itu sama dengan 100 desimeter kubik. Itu kalau dijadikan meter kubik itu kan sama dengan 0,1 meter kubik. Nah, seperti ini. Kemudian airnya, A sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Seperti ini ya. Nah, maka kita lihat ini FA gaya angkatnya. FA sigma F sama dengan 0 dulu. Ini FA dikurangi WB dikurangi WP sama dengan 0. Ini untuk FA-nya adalah air dikalikan volume ban ya. A kali G kali volume ban, kemudian dikurangi dengan W benda sama W penumpang. W penumpangnya itu kan berarti di sini berapa tuh? W bannya itu kan 1 kg, berarti M kali G. Sebentar. Sebentar. Massa kali volume. Sebentar. M kali VB. M kali massa kali gravitasi gini ya. MB kali G dikurangi MP kali G sama dengan 0. Kan seperti ini. Nah, kita tinggal, padahal kita yang dicari adalah M. Nah, massa penumpangnya berarti MP kalikan G sama dengan A kali G kali VB dikurangi MB kali G. Seperti ini. MP kali G sama dengan nya bisa G-nya bisa dikeluarkan ya. A kali VB dikurangi MB seperti ini. G-nya corek, ketemu kan? Berarti M penumpang atau yang naik ban di sini ya, dikalikan 100 dikalikan volume bendanya adalah 0,1 dikurangi massa beban
massa ban 1. Nah, sama dengan MP sama dengan ini 100 dikurangi 1 sama dengan 99 kg. Nah, selesai. Seperti ini. Kita lanjut ke ini, paham ya? Saya rasa ini levelnya masih mudah. Berikutnya yang nomor 1 untuk yang uraian ya. Hati-hati untuk yang nomor 1 ini kasusnya ada 2 ya. Suatu benda memiliki berat 300 Newton jika diukur di udara. Berarti W udara sama dengan 300. Benda tersebut kemudian diukur kembali beratnya dalam cairan dan hasilnya adalah 112,5 Newton. Berarti di dalam fluida, ingat, dalam cairan. Soalnya apa? Soalnya air itu juga cairan, ya. Jadi kita bisa nulis di sini WF itu sama dengan 112,5 Newton. Nah, jika benda ditimbang di air masanya 22,5 gram, tentukan massa jenis cairan tersebut. Nah, permasalahannya ini kemudian ditimbang di air. Berarti kita bisa, kalau yang namanya massa itu kan sama, mau di fluida, mau di udara maupun di air itu kan tetap sama. Berarti M sama dengan 22,5 gram. Ini kalau kita jadikan kilogram ya, tentunya kan jadi 0, kan per 1000 ya, 0,0225 kilogram. Seperti ini. Nah, langkah yang pertama apa? Kira-kira kita diminta untuk mencari, tentukan massa jenis cairan tersebut. Nah, sebagaimana kita ketahui, ini kasusnya kasus dari udara dengan fluida, nanti yang satunya lagi udara dengan air. Ya. Seperti itu. Jadi diingat-ingat, ini antara kasus di udara dan, jadi ada 2 buah media, udara, fluida, dan air. Nah, kita mulai dari air terlebih dahulu, bahwa gaya angkat FA sama dengan W udara dikurangi W air. Seperti ini. Sedemikian hingga FA itu sama dengan Rho air dikalikan G dikalikan volume benda sama dengan W udaranya adalah 300 dikurangi WA. WA-nya dari mana? WA-nya ini Pak Jul tulis di sini ya. WA sama dengan M dikalikan G. Berarti M-nya 0,0225 dikalikan 10 seperti ini. Gini ya. Karena WA dikalikan dengan 10, benar ya ini. Kemudian di sini adalah ada Rho airnya itu kan jelas 1000 dikalikan 10 kali volume benda sama dengan 300 dikurangi 0,225 seperti ini. Kemudian VB sama dengan, Pak Jul hitung ya, bentar, Pak Jul harus pakai bantuan kalkulator ini. 300 ya, 300 dikurangi 0,225 299,75 299,775 dibagi dengan 10 pangkat 4, atau VB sama dengan 299,775 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini volumenya seperti itu. Nah, ini konteksnya adalah antara udara dan air. Nah, kemudian di sini ada hubungan lagi, yaitu bahwa ini udara air. Udara fluida. Karena apa?
Karena benda tersebut kemudian diukur kembali beratnya dalam cairan dan hasilnya 112,5 Newton. Jadi sama-sama benda dimasukkan ke dalam fluida, pasti dia kan juga punya gaya angkat. Jadi Fa ya sama dengan W udara dikurangi W fluida. Fa-nya sama ya, Ru kali Ru, ini konteksnya fluida loh ya. Ru fluida dikalikan G dikalikan volume benda sama dengan 300 dikurangi 112,5. Ru fluidanya yang dicari, G-nya 10, volume bendanya ini 299,775 kali 10 pangkat min 4 dikalikan dengan ini volume ya, ini G sama dengan 300 dikurangi 112,5 sama dengan 187,7,5 seperti ini. Sedemikian hingga kita bisa punya Ru fluida atau massa jenis fluida ini kan bisa hilang ya, 10 ini jadi pangkat min 3, berarti 187,5 dibagi 299,775 kali 10 pangkat 3 min 3 sama dengan 187,5 kali 10 pangkat 3 per 299,775 ya. Ini kan lari ke atas jadi positif. Berarti 187,500 karena dikalikan 10 pangkat 3 itu kan berarti nolnya hilang 1, tinggal ditambahin 02. Dibagi dengan 299,775. Hasilnya adalah 625,5 kilogram per meter kubik. Nah, seperti ini. Silahkan kalian koreksi lagi ya. Soalnya ingat, ini dua kasus ya. Benda, jadi ada dua kasus gaya angkatnya. Karena apa? Karena yang satu dimasukkan ke dalam air kan dia punya gaya angkat sendiri. Kemudian dimasukkan fluida, dia juga punya gaya angkat sendiri. Seperti itu. Oke, clear ya. Kita lanjut untuk yang nomor kedua. Sebongkah es terapung ya di atas permukaan air laut dengan setengah bagian ada di dalam air jika massa jenis air laut adalah 1,03 gram per cm kubik dan volume esnya itu 1 meter kubik. Tentukan besar gaya ke atasnya. Yang diketahui aja dulu deh. Nomor 2, volume benda itu sama dengan 1 meter kubik. Seperti itu. Kemudian volume benda atau fluida BF ya di sini ya. Ini benda 1 meter kubik. Volume benda atau fluida yang dipindahkan adalah setengah dari VB itu sama dengan 0,5 meter kubik. Ru fluidanya adalah 1,03 gram per cm kubik itu sama dengan 1030 kg per meter kubik. Seperti ini. Nah, yang ditanyakan adalah gaya apa ini? Tentukan besar gaya ke atasnya. Gaya ke atasnya tadi Pak Jul bilang bahwa besarnya gaya angkat ke atas itu sama saja dengan volume benda yang dipindahkan. Jadi kita bisa tulis Fa sama dengan Ru fluida dikalikan gravitasinya dikalikan dengan VBF atau volume benda, volume zat cair yang dipindahkan. Pak Jul tulis di sini ya. Volume zat cair yang dipindahkan. Seperti itu. Jadi kita bisa tulis Fa langsung saja ya. 1030 dikalikan 10 dikalikan 0,5. Ini setengah tinggal kalikan 5 di sini berarti 5150 Newton. Selesai. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk mengenai pengenalan fluida statis. Nanti materi berikutnya seperti halnya yang nomor 2 dan juga nomor 4 itu berkaitan dengan kecepatan terminal, kemudian yang satunya lagi tegangan permukaan akan Pak Jul bahas pada video yang berbeda biar tidak panjang lebar dan kalian juga mengerti. Gitu, terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.